memulai pembelajaran kita doa dulu yuk supaya apa yang kita kerjakan nanti diberkati oleh Tuhan dan bisa berjalan lancar dan kita bisa memahami segala materi yang akan kita pelajari. Yuk, kita semuanya ambil sikap berdoa yang baik. Silakan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Pimpin ya. Doa mulai. Kondisi yang ada sekitar kalian. Kita cek dulu kanan kirimu itu bersiap enggak, supaya nanti kita dalam pembelajaran enjoy, nyaman ya. Kalau kalian sudah sehat, sekarang kita cek. Kalau ada sampah silakan diambil dulu, masukkan ke dalam. Ada sampahnya? Nah, pepanya harus dibuang sana, pepanya. Ya, pepanya dibuang sana. Nah, kalau habis istirahat itu kalau makan sampahnya dibuang di sana. Jaga kebersihan kelas. Oke ya, dibuang sampah dulu baru kita mulai. Nah, yuk kita semuanya berdiri dulu. Kita akan bertepuk semangat dulu. Semuanya berdiri dulu biar kita semangat. Ya. Baik ya. Tepuk semangat. Semangat lagi. Semangat. Silakan duduk. Terima kasih. Berarti semuanya semangat ya. Kalau mau belajar itu harus semangat. Kita motivasi dalam diri kita itu harus semangat. Kalau kita sudah semangat pasti bisa, ya. Karena kalau di sini sudah semangat, di sini enak berpikirnya. Tapi kalau kamu sudah males-malesan, sudah. Selanjutnya juga males berpikir. Nah, berikutnya supaya nanti kamu bisa konsentrasi, yuk kamu duduknya agak tegak gini ya, jangan gini. Tapi duduknya tegak ya, santai sama. Sakit ya? Yuk, sini. Duduknya gini ya. Duduk ya. Tangannya letakkan di sini. Kita ambil pernapasan supaya nanti kita lihat dalam belajar. Konsentrasi ya, kita belajar konsentrasi. Baik, tangan letakkan di paha, duduk.
Ya. Ngaben adalah tradisi kremasi jenazah bagi umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan sebuah ritual yang dilakukan untuk mengirim jenazah pada kehidupan mendatang. Upacara ini prosesnya juga berlangsung cukup panjang. Ngaben dilakukan dengan cara meletakkan jenazah dengan posisi seperti orang tidur. Upacara ngaben menjadi simbol untuk menunjukkan orang yang telah meninggal dunia. Yuk mengenal tradisi ngaben cara masyarakat di Bali. Ngaben adalah ritual yang dilakukan untuk mengirim jenazah pada kehidupan mendatang. Upacara ini prosesnya juga berlangsung cukup panjang. Ngaben dilakukan dengan cara meletakkan jenazah dengan posisi seperti orang tidur. Upacara ngaben menjadi simbol untuk menunjukkan roh orang yang telah meninggal dunia. Yuk mengenal. Ya, baik. Kalian jawab ya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang tradisi ngaben di Bali? Pernah dengar kan ngaben? Sudah pernah ke Bali? Mudah-mudahan besok liburan kita ke Bali ya. Oke. Coba siapa yang bisa menceritakan sedikit apa sih ngaben itu? Upacara apa ngaben itu? Coba. Siapa yang berani menjawab? Oke, Deswin. Upacara ngaben adalah upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini bukan hanya sekedar pemakaman, tetapi juga ritual sakral yang penuh makna spiritual. Oke. Upacara pembakaran mayat yang ada di Bali. Upacara adat ini sakral ya, karena
Kayaknya di kelas ini ada yang beragama Hindu ya? Iya. Mana Made? Ya, oke. Apa deh menurutmu deh? Pernah ke sana? Pernah ke Bali belum? Belum pernah. Aduh, ini orang Bali tapi belum pernah ke Bali. Beli Bali ya. Oke, apa itu ngapain deh? Kafen adalah upacara kremasi atau pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini bertujuan untuk menyucikan dan melepaskan roh amah dari ikatan badan fisik sehingga roh dapat kembali ke asalnya. Oke, intinya aja apa? Coba pakai kata-kata intinya. Intinya untuk melepaskan roh dari ikatan badan fisik sehingga roh dapat kembali ke asalnya. Oke, jadi ngaben itu adalah apa? Melepaskan, menurut Made, melepaskan rohnya dari fisiknya menuju ke nirwana ya. Kalau orang Hindu itu nirwana ya. Nah, kalau kita yang lain surga gitu. Ada lagi yang menjawab? Ada lagi? Bebas mau ngomong apa boleh. Menurut saya itu ngaben itu sepengetahuan saya gini-gini loh, boleh ya. Ya, santai aja, jangan takut ya. Ya, siapa yang ngomong? Ada aja kok. Ya. Yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Ya. Tradisi lokal yaitu pembakaran jenazah, jenazah yang baru meninggal dan pengusiran roh juga. Oke. Ya. Baik. Jadi sama intinya ya tentang pembakaran mayat. Nah ini tradisi ngaben di Bali. Nah tradisi ini sudah menjadi budaya yang terkenal di Bali. Bahkan orang-orang luar negeri itu datang ke Indonesia khusus melihat upacara ngaben. Nah ngaben ini tidak dikerjakan sendiri, tetapi dikerjakan bersama-sama satu warga gitu, gotong royong ya, dan biayanya itu tidak sedikit ya. Coba kira-kira nilai-nilai apa yang ada di upacara ngaben yang kamu lihat tadi? Spiritual, oke. Apa lagi? Filosofi. Budaya, filosofi, oke. Sakral. Ada nggak nilai gotong royongnya? Ada. Untuk mempersiapkan itu harus gotong royong. Nggak mungkin lah yang punya keluarga itu bekerja sendiri. Nah, nilai yang bisa diterapkan itu banyak sekali dari ngaben. Terutama nilai gotong royongan dalam masyarakat. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Apakah di daerah kalian ada tradisi serupa? Serupa maksudnya kayak ngaben itu loh, ada nggak kira-kira? Nggak ada? Ada apa? Coba, siapa yang mau? Di sini ada yang dari ini ya, etnis keturunan Cina ya. Kalau orang Cina itu diapakan itu? Nah, kremasi itu kira-kira sama nggak? Mirip ya, perbedaannya di mana? Kalau kremasi itu apa? Nah, Desrin ya, coba. Pengalaman mungkin opa ya. Popo ya, popo. Nah, kremasi ya, popo ya. Oke. Kalau Pengalamannya gimana? Popo meninggal dikremasi kayak di tempat oven besar gitu. Dimasukkan oven gitu ya. Di situ abunya dibuang ke laut. Oke. Nah, tapi kesamaannya sama-sama dibakar, tetapi caranya yang berbeda. Kalau di Bali nanti kamu lihat di video tadi pakai kayu ya, pakai kayu. Tapi kalau di Cina itu dimasukkan ke oven. Jadi bukan hanya roti aja yang di oven, manusia juga di oven. Nah itu namanya tradisi yang turun-temurun. Oke, kita lanjutkan ada dari berikutnya. Nah berikutnya ibu akan tayangkan materi ya, sedikit materi dari yang akan kita berikan. Nah, tujuan pembelajaran kita itu sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus belajar tentang kearifan lokal? Materinya sudah nanti ya. Materinya sudah saya tayangkan tadi. Apa materinya?
Tentang kearifan lokal Nusantara, yaitu apa? Tradisi lokal. Baik. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kalian belajar nanti ada beberapa tradisi lokal yang akan kamu kerjakan dalam kelompok ya. Itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kearifan lokal di Nusantara melalui eksplorasi studi kasus dan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam tradisi lokal yang akan kamu bahas dalam kelompok nanti. Nilainya apa? Nilai ini bisa nggak diterapkan untuk kehidupan saat ini, terutama untuk kalian. Jadi fungsinya kamu bisa mengambil nilai kehidupan yang ada pada tradisi yang akan kamu bahas di dalam kelompok. Nah, kita menggunakan metode pembelajaran progressive learning ya. Jadi saya kasih kasus, nanti silakan diselesaikan dalam kelompok. Tapi sebelumnya saya mau sedikit memberikan paparan materi ya, untuk supaya kamu lebih paham sebenarnya apa sih kearifan lokal itu. Baik. Nah, kita lihat dulu konsep kearifan lokal. Konsep kearifan lokal itu adalah apa? Siapa yang membacakan? Bersedia ya, Jerry? Lihat ada? Lihat ya. Oke. Kearifan lokal atau lokalisme merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan yang memiliki arti penting bagi keberlanjutan hidup sebuah masyarakat karena berisi nilai-nilai kebijaksanaan terkait kehidupan. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan konsepnya apa? Kearifan lokal itu konsepnya apa? Bahwa kearifan lokal itu apa? Bisa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ibu bacakan lagi, dengarkan ya. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi kearifan lokal itu diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun. Nah, keberadaannya itu memiliki arti penting bagi berkelanjutan hidup. Karena apa? Karena di situ berisi apa? Berisi apa? Nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebijaksanaan. Berarti bagus ya. Nah, kita harus apa? Kita harus apa? Kalau ternyata kearifan lokal itu bagus, harus apa? Apa yang kita lakukan? Menjaga supaya kearifan lokal itu tetap ada dan bisa kita warisi ya. Kita sebagai kalian sebagai generasi muda itu harus mewarisinya. Baik, berikutnya. Sudah paham konsepnya ya? Nah, bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan di dalamnya mengandung nilai kebijaksanaan terkait kehidupan. Nah, kearifan lokal sendiri itu sebenarnya apa? Nah, siapa yang mau membaca? Bantu ibu baca ya, suaranya yang keras. Ya, Bunga. Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan dan berbagai strategi kehidupan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat lokal, yang menjadi identitas, kepribadian, dan pedoman hidup mereka dalam menjawab berbagai permasalahan pembangunan kehidupan. Kearifan ini terbentuk dari pengalaman panjang masyarakat dengan lingkungan dan budayanya, serta mampu menyerap dan mengolah budaya luar tanpa menggunakan jati diri, sehingga membentuk nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan dapat melestarikan kesejahteraan masyarakat. Oke, sampai sini aja ya. Ini yang dimaksud dengan kearifan lokal sampai sini aja. Kearifan lokal itu pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat lokal, yang menjadi identitas, kepribadian, dan pedoman hidup mereka dalam menjawab berbagai permasalahan pembangunan kehidupan. Jadi yang kita tekan di sini adalah pandangan hidup. Pandangan hidup masyarakat di suatu tempat. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah mulai terbuka apa itu kearifan lokal? Ya. Kira-kira di sini ada enggak? Di sekitar kita yang ada di Tanjung ini. Kalau kamu sudah tahu pengertiannya, kira-kira kita ini punya enggak kearifan lokal?
pasti ya? Iya. Ada. Tapi belum pernah kamu lihat. Oke, lanjut. Nah, hubungannya apa dengan kebudayaan? Apakah kearifan lokal itu bisa dimasukkan budaya? Sebuah budaya. Bisa apa tidak? Bisa. Tadi contohnya ngaben ya. Ngaben itu sebenarnya upacara agama, ritual, spiritual dan nilai spiritualnya. Tetapi dijadikan apa? Supaya apa? Kebudayaan khas daerah Bali. Itu yang membuat wisatawan dari mancanegara itu senang datang ke Bali. Salah satunya mau melihat upacara ngaben. Ya, jadi kebudayaan khas Pulau Dewata ya. Pulau Dewata itu Bali. Nah, berfungsi sebagai apa? Panduan hidup, fondasi identitas masyarakat, serta sumber pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Baik, nah menurut C.C. Hoffman bahwa kemuliaan wujud dari sebuah kebudayaan itu melalui 3 hal. Jadi kebudayaan itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan ide, aktivitas itu kegiatan ya yang kita bisa lihat secara fisik, dan artefak itu bukti sejarah. Misalnya apa? Peninggalan, ya artefak tadi misalnya ya. Nah kita kearifan lokal itu masuk yang mana? Kita melihat kearifan lokal itu masuk ke yang aktivitas. Kita melihat aktivitas. Nah nanti dalam kelompok lihat aktivitas masyarakat pada tradisi lokalnya. Nah itu ya. Jadi yang akan kita lihat pada kearifan lokal itu adalah aktivitas. Kegiatannya bagaimana? Ya ritualnya bagaimana? Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah ya? Baik. Mau ada yang bertanya belum? Ada yang mau bertanyakan? Kalau tidak, berikutnya kita akan bentuk kelompok. Dalam kelompok nanti kita akan Ibu berikan 1 kasus. Kasus itu bukan komplit di sini ya, tapi kasus di sini adalah tradisi lokal. Nanti ada 5 tradisi yang akan kamu bahas. 1 kelompok itu nanti satu tradisi. Nah, oke, kita bentuk kelompok. Kita mau arisan Ibu, bahwa ini bukan untuk arisan ya. Nah nanti yang saya tunjuk ketua kelompok silakan di depan. Nah nanti ini saya kelilingkan, silakan masing-masing mengambil 1. Kamu nanti dapat nomor berapa? Ya nomor 1 kumpulan dengan nomor 1. Gitu ya. Nah baik, saya tunjuk dulu ketuanya. 1 Bunga. Ketuanya itu nanti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Baik ya. Nah, baik, siapa yang pengen nomor 1 ketuanya? Siapa yang pengen nomor 1? Yang saya tunjuk tadi Bunga. Ini siapa? Si Andra ini, Sharon, Jasmine, Ata. Siapa yang pengen nomor 1? Sharon? Oke, Sharon nomor 1. Nanti yang ngambil nomor 1 itu nanti ketuanya Sharon. Siapa yang pengen nomor 2? Siapa yang pengen nomor 2? Bunga. Oke. Nanti yang 2 ketuanya Bunga, ketua kepala sukunya ya. Siapa yang pengen 3? Angka 3. Oke, Jesslyn. Jesslyn ketua kelompok 3. Yang suka nomor 4? Nah, 4 Tata. 5 berarti Akesa Andra ini. Baik ya, itu ketua-ketuanya. Baik, sekarang kita mau arisan dulu. Baca, nanti ambil. Silakan yang ketuanya udah sambil ya. Ketuanya silakan di depan sini dulu. Ambilkan dirimu ketua. Ayo ambil satu-satu. Cepat. Ya. Ya. Jangan puas. Oke. Itu ya.
ibu isi permennya ya. Iya bu. Nah, bawa permen. Bukalah, kamu nomor berapa? Ini bukan apa namanya? Ya, silakan. Oke. Ya, buka, boleh dibuka. Ayo. Ini. Yuk. Ada yang nggak masuk ya, berarti sisa ini. Oke. Sudah ambil semua? Yang sebelah kanan sudah. Boleh dibuka. Sisa 2. 3. Ada 3 ini. Oh, nambah ya. Sudah nambah. Baik. Silakan dibuka. Sudah dapat nomor masing-masing? Oke. Ketua kelompok 1, silakan dilihat anggotanya siapa dari jari yang megang nomor 1. Mana siapa ini? Oke. Baik, itu ya. Yang nomor 2. Kelompoknya Bunga. Lihat apa namanya tadi? Lihatnya tadi loh, apa namanya ini? Kuponnya ya. 5, nomor 5. Oke, itu ya, Bunga. Nomor 3. Nomor 3 itu, ayo itu. Melok Jesslyn nanti ya. 4. Petri nomor berapa? Oke, turun. Dewa nomor berapa? 4. Nomor 5. 4 tadi sudah ya? Nomor 5 siapa? Oh ini, cowok semua ini. Gak apa-apa ya? Nah, oke. Baik, sudah tahu kelompoknya? Nah, silakan kalian membentuk kelompok. Ketuanya silakan dibimbing teman-temannya. Tempatnya di mana? Ini nomor 1 di sana, kelompok 2 di belakang sana, 3 di sini, 4 di belakang, 5 di sana ya. Bentuk komposisinya yang enak untuk diskusi. Ini aku. Silakan disiapkan HP-nya, ya, dipersiapkan HP-nya. Sana berarti itu. Satu
berbagi tugas. Nah, dibagikan pertanyaan. Ayo mulai ya. Waktunya hanya 20 menit kalau lama. Nah, balas pertanyaannya di sini. Itu lah. Dan nanti pertanyaan konsepnya itu tulis lagu siapa, terus nilai-nilai di sana, nama lagunya setelah kamu nak kreativitas kamu bentuknya seperti apa? Berbagi tugas supaya ikut ya. Ini untuk presentasi buat tetap konsep. Jadi saya jelaskan lagi, ada yang belum ngerti. Dengerin dulu anak-anak. Sini. Jadi yang kamu tulis di LKPD nanti, presentasinya nggak ini ditempel gitu ya, nggak kelihatan. Presentasinya kamu nanti tuangkan dalam peta konsep, mind map ya. Ini nanti akan ditempel di depan, terus akan dipresentasikan nanti. Isinya apa ini mind mapnya? Nama tradisi, terus nilai kehidupannya apa, terus relevansinya bagi kehidupan itu apa. Paham? Ya, oke, yuk. Ambil satu dulu. Itu kasihkan kelompok. Lagi tugas yuk. Sambil nonton video boleh. Ini tuh konsepnya. Sambil nonton videonya, dilihat videonya, tinggalnya. Ya semuanya kerja sambil lihat video boleh, cari artikel di situ dilihat, yuk gunakan HP-nya, HP-nya. Nah, apa itu? Nanti ya apa? Ini ya ini kamu isi dulu sampai ini. Mana videonya sudah dibuka? Ada yang buka video, ada yang buka artikel. Jadi, nah ini ditulis nama tradisinya apa? Kamu tahu Palembang ya? Di sini tadi lupa kumpakan Palembang. Ini Ya. lembar ini atau boleh dipotong? Mau dipotong kecil nanti? Tidak, dibagi dua. Tak usah, pakailah itu semua. Biar besar nanti. Jadi tulisannya nggak perlu diukir ya. Tulisannya boleh besar-besar supaya kelihatan nanti kalau ditulis. Nah ini untuk kali patokannya apa? Untuk kali banyak di sini ya. Nilai yang terkandung dalam kehidupan apa? Terus contoh relevansinya apa? Nah ini kamu temukan setelah kamu lihat di video itu. Ada yang nonton video, ada yang cari artikelnya. Oke? Oh ini peta konsep. Ini siapa yang ini? Henry ya. Pokoknya baru ya.
Tonton dulu video. Ya kita nonton video, biasanya kan nggak boleh nonton video kalau pelajaran. Sudah ketemu nilai-nilainya? Sudah. Tonton, sudah? Udah, itu lagi. Mana? Sudah ditonton? Nilainya sudah di sini. Nanti dikumpulkan. Nanti APBD-nya dikumpul ke ibu. APBD. Ayo satu saya ikut ya. Kamu udah bawa HP? Nah, kalau udah bawa HP nonton. Nah, sambil dulu ya. Langsung aja Pak. Sini ya. Sama sudah ada di sini konsepnya. Sini. Silakan kalau ada kesulitan tanya ya. Sudah? Apa yang nama Nah, ini kelompok 1 sudah mulai kelihatan. Konsepnya. Anti aku hitam.
Abu-abu ada. Ini Bella apa? Abu-abu. Ungu ada nggak? Apa dia apa nih? Contoh lesannya. Contohnya apa? Bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Misalnya kalau ada berapa nilai? Ada yang kesulitan? Ada ya, lancar ya. Dan dosa kok ngadepnya sini. Ayo, kantor saya ikut supaya ngerti apa yang dikerjakan. Ini ngapain? Apa speedometer? Ini isi speedometer. Apain itu? Ya, Pak. Ya, semuanya ikut kerja, nggak ada yang jadi pengangguran. Oh, kamu depannya nggak nyaman sih? Coba. Ngapain kamu dari sini nak begitu bela pokoknya. Tidak kata satu di sini. Yang udah mirip-mirip sakit aja. Ini kelompok ibu. Kelas berat. Suruh bantuin depannya. Boleh. Nggak perlu nak juga bagus-bagus ya. Yang masuk ke dalam ini. Ngatur aja dia. Kayak Bu Kris, yang diisi di peta nomor tadi yang diisi di situ. tapi jangan panjang-panjang ya, nama kita kalau itu intinya aja. Nanti yang bisa untuk acuan kamu dalam presentasi. Kerjanya nggak usah. Jadi yang di situ Pak.
Bentuknya di sini ada tulisannya, di sini bentuk bentuknya di situ, terus di sini nanti nilai-nilainya, di sini nanti referensinya lingkungan. Nah ini sudah selesai nih kelompoknya. Ayo lomba yuk, cepat-cepatan. Yang nomor 1 nempel di depan, nanti tak kasih wafer coklat. Ya, yang gerak cepat, berarti kerjasamanya kan bagus. Yang bernempel di sana, itu tak beli. Yang sudah selesai boleh langsung ditempel di depan. Bisa tangan itu. Yang apa kan? Bima. Waktunya diperhatikan, yuk. Ya, yang paling cepat, yang paling cepat tempel. Nanti presentasi yang pertama, ya nanti kita kasih reward nanti. Waktunya 10 menit. Ya, ya. Namanya
Pastinya, Tim. Tapi jangan nengok. Ayo, isolasi ini sudah menunggu itu. Siapa yang mau dapat paper ini? Yang mau dapat paper depan? Masih tak boleh itu. Ini baik, Itu satu Sitiko nulis itunya, makanya. Ayo, siapa yang mau bumper? Cepat dapat. Ayo, ini mau jalan menang. Ayo. Ya teman. Gantian. Yang bedanya sama satu naluan. Yang selesai. Papernya Jangan dibuka, Ray. Nanti sudah duduk kalau sudah tertempel. Siapa lihat barang terpresentasi? Itu nanti. Nanti untuk temannya dulu. Pandang pertama. Apa Ryan? kami bantu kami bantu ya. Belum menangani kira-kira. Aduh. Deket-deket. Anjay.
aja. Berdiri dong. Duduk, Nay, duduk. Ada, Gabriel duduk. Ayo, hati-hati. Ini serasinya pada nama kelamanya ditulis. Nah, ini yang tadi langsung ditutup ya ini ya. Bawahnya kayak pakai. Lihat kan, lihat kan. Nah, susah kan? Tengah. Lin. Pip. Habis tadi mati yang tadi. Yang bunga. Itu tuh nanti. Yang penting enggak dikat. Udah. Ayo, siapa yang mau menyusul? Silakan. Ini dimakan. Lumayan Ayo, agak cepet ya Bang. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Kita belum presentasi nih. Yang tadi api bola panas. Yang tadi bang. Api bola panas. Nanti iya. Langsung nyambung ke tadi. Sudah ya. Nanti sambil ngerjakan langsung presentasi ya.
Duduk. Ya. Silakan selanjutnya. Ini aja nggak apa-apa. Mana ini? Itu loh. Mana nih ya? Wih. Ya, sudah. Lin, ambil HP nih. Oke, kalau sudah ya sudah silakan presentasinya dibenerin dengan presentasinya. Sudah ya, sini. Oh, Aura. Ini yang apa ya? Panggil Kak Aura. Pegang dulu. Pegang Aida. Oh, buka. Bantuin. Ambil sendiri. Nah, Bu. Kamu turun situ. Kita ada pojok. Oke, silakan kembali. Duduknya ini kembali ke fotonya jadi nggak apa-apa. Tinggal dalam bedanya sabar dulu, tiba-tiba. Oh, sugar. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami ingin presentasikan hasil diskusi kami.
Bali. Untuk kearifan lokal, sistem terpadu, manajemen air, nilai ekologi, berbasis agama Hindu, sistem irigasi, teratur, nilai ekologi, manfaat bagi masyarakat, lalu mengatur air secara adil, menjaga kesuburan tanah, keseimbangan ekosistem, pelestarian sumber air. Relevansi dalam kehidupan modern, relevansi dalam pengelolaan daya air berkelanjutan. Nilai-nilai yang terkandung adalah gotong royong, religius, keadilan, kebersamaan. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, kita kasih tepuk tangan. Ajar buat pemeriksaannya. Kecep ya, kalau cepat. Bapak dua. Dua, lanjut. Ayo, mau maju semua ini, oke? Baik. Oke, mulai. Selamat pagi teman-teman yang terkenal. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Maluku, definisi satu, hukum adat atau ketentuan harga. Kedua, konservasi, pengelolaan, keadilan, perlindungan. Sasi adalah sistem hukuman adat di Maluku yang mengatur pengambilan sumber daya alam dengan memperlakukan larangan penggunaan. Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangan ya, Bapak. Bapak tiga. Ya, silakan. Tiga. Buka dulu ya, kasih salam dulu. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kearifan lokal, kegiatan gotong royong atau saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Nilai yang terkandung, satu tanggung jawab, dua bekerja, tiga saling membantu, empat bersamaan, lima solidaritas. Contoh relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan gotong royong dan tolong menolong dalam berbagai kegiatan serta dari lingkungan masyarakat. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Oke. Berikutnya silakan. Iya, Tapo. Ya. Nah, ini agak mojo. Ayo kita lihat yuk. Wildan duduk dulu. Ayo. Kasih salam dulu. Selamat siang. Ya. Kami akan Rumah adat Toraja.
Tidak, satu, menjaga kebersamaan keluarga dan tetangga melalui kerjasama. 2, menjadi identitas daerah belajar dan daya tarik wisata. 3, melestarikan budaya dengan menjaga adat dan tradisi. 4, menumbuhkan rasa hormat kepada orang tua dan leluhur. Nilai-nilai yang terkandung di dalam rumah adat Toraja. 1, gotong royong. 2, kekeluargaan. 3, identitas budaya. 4, rasa hormat pada leluhur. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Yang kelompok terakhir. Sudah ya, nggak apa-apa kan dalam. Tante saya duduk, sama-sama duduk. Selamat pagi teman-teman dari Bu Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ilustrasi Lupak-lupakan. Bentuk kearifan lokal, tradisi kerjasama, panen-panen secara bergantian. Ciri-ciri syair berbentuk pantun dinyanyikan secara berbalas menggunakan bahasa Palembang atau Melayu. Tujuan menjaga kebersamaan antar keluarga, menunjukkan kelompok serta untuk melestarikan tradisi desa. Contoh relevan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan budaya dan penguatan identitas budaya, pengalaman dan kehidupan masyarakat. Memiliki 5 fungsi, yaitu 1. Ayo didengarkan nak yang presentasi. Sosial, 2 fungsi pendidikan, 3 Ya. 4 fungsi hiburan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Oke, kelompok 5 beri tepuk tangan. Dan tolong HP-nya disimpan dulu ya. Yuk. Kita sekarang menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kalian sudah memberikan mempresentasikan tentang masing-masing tradisi ya. Ada Subak Bali, Mapalus, Minahasa, Maluku, Lupak-lupakan, terus apa itu? Rumah Toraja. Nah, nilainya Mas sebutkan. Subak Bali, ini misalnya nilai apa yang ada di dalamnya? Bapak satu tadi Subak Bali nilai di dalamnya apa? Nilai-nilai gotong royong misalnya. Oke, yang di sini. Mapalus? Yang bedanya nilai apa? Solidaritas. Oke. Kelompok yang ini Maluku? Kasih Maluku. Kasih Maluku ya apa? Nilai-nilainya apa? Ini kelompok yang nilai-nilainya apa? Ini kelompok apa tadi? Nilai-nilainya apa ini? Iya, Mas, nilai-nilainya apa dalamnya? Gotong royong. Nah, yang ini rumah-lupakan. Gotong royong, solidaritas. Baik, saya tanya. Nilai-nilai tadi masih nggak relevan pada zaman ini? Masih ada ya, Kakak? Masih ada dan bisa kita lakukan. Oke, paham? Bagaimana perasaannya setelah belajar? Senang sekali. Senang apa sedih? Senang. Ada nggak manfaat yang kamu peroleh? Ada. Ada. Mudah-mudahan dengan melihat itu kalian terbudaya hatinya. Ternyata tradisi lokal itu nilainya bagus. Tidak harus diapakan? Dilestarikan. Baik, ada pertanyaan? Tidak.